mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Then we must. Halo semuanya, selamat datang di episode 3 podcast SSP Serba Serbi Podcast. Aku Alisa dan aku bersama narasumber aku bernama Claudia. Halo. Di episode kali ini aku bakal membahas tentang mengenai teks rekonstruksi. Jadi pastikan dengerin sampai habis ya. Terima kasih sudah bergabung dan mari kita mulai. Pasti pembahasan kali ini bakal seru. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih Claudia. Kamu pernah nggak sih kesulitan nulis apalagi kalau teks rekonstruksi? Yang pastinya pernah dong. Aku sering bingung. Kadang aku tahu apa yang ingin aku sampaikan, tapi susah banget untuk memulainya. Sama, kayaknya kita pernah mengalami hal yang sama nggak sih? Terutama saat masa di sekolah. Nah, benar banget. Itu yang menjadi alasan kita di sini hari ini. Kita mau membantu teman-teman belajar cara merekonstruksi teks dengan baik. Yuk kita mulai ke pembahasannya. Jadi Claudia, coba dong jelasin ke pendengar apa sih sebenarnya teks rekonstruksi itu? Teks rekonstruksi itu semacam teks yang merangkum dan menyusun ulang informasi dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang lebih rapi dan jelas. Tujuannya biar pembaca bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan mudah dipahami dari satu teks yang telah direkonstruksi. Misalnya, jika kita merekonstruksi teks tentang sejarah, kita bisa mengumpulkan informasi dari buku, artikel, dan sumber lainnya, lalu menyusun ulang menjadi cerita yang lebih mudah dimengerti. Wah, jadi teks rekonstruksi itu membantu kita untuk menyusun informasi dari berbagai sumber secara pas dan lengkap ya? Betul, dengan teks rekonstruksi, kita bisa menyampaikan informasi yang lebih teratur dan menyeluruh. Claudia, bisa jelaskan ke kita langkah-langkah untuk melakukan rekonstruksi teks? Tentu ada beberapa langkah penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ada membaca dan memahami. Yang kedua, ada mencatat poin penting. Yang ketiga, ada menyusunkan ulang. Yang keempat, ada menambahkan informasi tambahan. Dan yang kelima, merevisi dan mengedit. Wah, ternyata ada banyak kegiatan yang dilakukan ya, mulai dari membaca, mencatat, hingga revisi dan editing. Iya betul, dengan melakukan langkah-langkah tadi, kita bisa memastikan teks yang kita rekonstruksi lebih berkualitas. Kita coba yuk Claudia, andai kita ingin merekonstruksi teks tentang sejarah proklamasi. Bagaimana contoh teks rekonstruksinya? Tentu, misalkan kita memiliki 3 sumber yang beda. Yang pertama dari buku sejarah, artikel online, dan wawancara dengan seorang saksi sejarah. Kita membaca dan mencatat poin-poin utama dari semuanya, lalu menyusun ulang menjadi satu. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Banyak rakyat yang turut hadir menyaksikan kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia, menandai lepasnya Indonesia dari penjajahan dan berdirinya dengan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Wah, keren banget. Dengan rekonstruksi teks seperti itu, kita bisa menggabungkan informasi dari berbagai sumber jadi satu cerita yang menyeluruhnya. Betul sekali. Dengan begitu, informasi yang didapat akan lebih komprehensif dan mudah dipahami. Claudia, biar teks rekonstruksi kita makin jelas, ada teknik penulis yang bisa membantu kan? Betul, ada beberapa teknik penting dalam menulis teks rekonstruksi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, menggunakan paragraf yang kohesif. Dan yang kelima, melakukan revisi. Wah, ternyata banyak juga ya teknik yang perlu diperhatikan. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman menulis teks rekonstruksi yang baik dan benar. Tapi kita kali ini cukup menarik loh, yaitu tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI. Kamu pernah pakai nggak KBBI Claudia? Pastinya pernah dong, apalagi sekarang sudah ada versi daringnya. Jadi makin gampang diakses. Tapi tahu nggak kalau KBBI itu terus diperbarui? Edisi kelimanya bahkan punya banyak tambahan baru. Ya betul,
baca di salah satu sumber bahwa KBBI edisi kelima gak cuma sekedar revisi, di dalamnya ditambahkan banyak lema baru yang mencakup berbagai bentuk bahasaan yang kita pakai sehari-hari. Bener banget, kalau aku nggak salah, ada beberapa kategori yang dimasukkan. Misalnya kosakata umum kayak aba-aba, baca, dan dadu. Lalu ada juga kosakata klasik dan arkais, misalnya anjuk dan anak gahara. Menarik ya, ada kosakata klasik yang mungkin sudah jarang kita dengar. Terus ada juga istilah khusus seperti ampere dari ilmu fisika, baryon dari kimia, dan bahkan istilah agama seperti genesis. Iya, KBBI emang nggak cuma mencakup kata-kata sehari-hari, tapi juga istilah-istilah dari budaya dan daerah, kayak Bangor dari bahasa Sunda, Boru dari bahasa Batak, dan Tinuntun dari Melayu Manado. Betul banget, bahkan ada ungkapan bahasa daerah seperti amit-amit jabang bayi dari Jawa atau sampurasun dari Sunda. Uniknya KBBI ini benar-benar kaya. Jangan lupa, KBBI juga memuat ungkapan bahasa asing, misalnya ad hoc dari Latin atau à la carte dari Prancis. Selain itu, singkatan dan akronim seperti MPR dan Pantura juga ada. Aku suka bagian paribahasa dan idiomnya loh, contohnya kayak bagai duri dalam daging atau kehilangan muka. Paribahasa ini bikin bahasa kita makin ekspresif. Setuju banget. Ngomong-ngomong, di KBBI ada petunjuk penggunaan juga. Misalnya tabel khas kata, ada adjektiva, adverbia, nomina, numeralia, dan masih banyak lagi. Iya, jadi kalau kita baca KBBI, kita nggak cuma tahu arti kata, tapi juga kelas, misalnya kayak N untuk nomina atau kata benda, V untuk verba atau kata kerja, sama membantu. Benar, KBBI itu sebenarnya bukan cuma kamus, tapi juga panduan untuk memahami struktur bahasa Indonesia. Buat yang belajar bahasa atau sekedar ingin memperkaya kosakata, ini penting banget loh. Setuju, jadi buat teman-teman yang belum pernah buka KBBI, coba deh kalau gak punya revisi versi cetaknya, kita bisa akses versi darinya, dijamin seru dan bermanfaat. Yap, jangan ragu buat eksplorasi bahasa kita. Claudia, ini pembahasan terakhir nih. Kita akan membahas cara menulis surat atau email tanggapan menggunakan panduan infografis. Seru banget kan? Betul, dalam pembelajaran kali ini kita diminta buat membuat surat atau email tanggapan setelah membaca buku. Tentunya dengan panduan infografik. Apa sih yang bikin buku itu menarik? Yuk, kita bahas satu persatu. Nah, menurut infografis di halaman ini ada berbagai faktor yang membuat buku jadi menarik. Pertama, dari isi bukunya, misalnya apakah tema yang disingkat itu aktual, apakah informasinya akurat, dan apakah gaya bahasanya sesuai pembaca. Bener banget. Selain itu, dari tampilan juga penting. Cover buku yang menarik, ilustrasi yang mendukung isi, dan tata letak yang nyaman dibaca. Semuanya bisa memengaruhi daya tarik sebuah buku. Jangan lupa faktor lainnya ya, buku yang mudah diperoleh, harganya terjangkau, dan ditulis oleh penulis terpercaya juga. Jadi pertimbangan ini menunjukkan bagaimana semua aspek itu saling melengkapi. Nah, berdasarkan panduan itu, kita diminta menulis surat atau email kepada penerbit. Ada struktur yang bisa ikuti. Pertama, kita memperkenalkan diri dan sampaikan tujuan menulis surat. Betul, lalu di bagian isi kita sampaikan apa yang membuat kita tertarik pada buku itu. Pandangan pertama, bisa dari tema, tampilan, atau aspek lain. Lalu kita juga memberi masukan supaya buku itu bisa jadi lebih baik. Dan yang terakhir, tentu kita tutup surat dengan ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Jadi, santun dan kreatif itu penting. Wah, ini menarik banget untuk dicoba ya teman-teman. Yuk kita tulis surat tanggapan kalian dan kirim ke penerbit buku favorit kalian. Setuju, semoga podcast ini bisa membantu teman-teman lebih paham cara menulis surat atau email tanggapan. Wah, seru banget obrolan kali ini. Makasih banget ya udah sharing di podcast ini. Sama-sama Anissa. Semoga info yang kita bahas hari ini ngebantu teman-teman yang lagi belajar tentang teks rekonstruksi. Bener banget. Oke, buat kalian yang udah nonton ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan ragu untuk eksplorasi tulisan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita SSP, Serba Serbi Podcast. Karena
obrolan lain yang seru. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Kesulitan nulis teks. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman menulis teks rekonstruksi yang baik dan benar. Tapi kita kali ini cukup menarik loh, yaitu tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI. Kamu pernah pakai nggak KBBI Indonesia? Pastinya pernah dong, apalagi sekarang sudah ada versi daringnya, jadi makin gampang diakses. Tapi tahu nggak kalau KBBI itu terus diperbarui? Edisi kelimanya Ya, ada kosakata klasik yang mungkin sudah jarang kita dengar. Terus ada juga istilah khusus seperti ampere dari ilmu fisika, baryon dari kimia, dan bahkan istilah agama seperti genesis. Dan ada ungkapan bahasa daerah seperti amit-amit jabang bayi dari Jawa atau KBBI ada petunjuk penggunaan juga, misalnya tabel khas kata, ada adjektiva. KBBI ada petunjuk penggunaan juga, misalnya tabel khas kata, ada adjektiva, KBBI itu sebenarnya bukan cuma kamus, tapi juga panduan untuk memahami struktur bahasa Indonesia. Buat yang belajar bahasa atau sekedar ingin memperkaya kosakata, ini penting banget loh. bermanfaat. Yap. Danyet. Jangan ragu buat eksplorasi bahasa kita. Betul. Jangan ragu buat eksplorasi bahasa kita. Betul. Capek ah. Dalam pembelajaran kali ini, kita diminta untuk Claudia, ini masih terakhir nih. ya, ini pembahasan terakhir nih. Seru banget kan? Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman lebih paham cara menulis surat atau email tanggapan. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman lebih paham cara menulis surat atau email tanggapan. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman lebih paham cara menulis surat atau email tanggapan. Wah, seru banget obrolan kali ini. Makasih banget ya udah sharing di podcast itu. Sama-sama Anissa. Semoga info yang kita bahas hari ini ngebantu teman-teman yang lagi belajar tentang teks rekonstruksi. Bener banget. Oke, buat kalian yang udah nonton ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan ragu untuk eksplorasi tulisan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita SSP, Serba Serbi Podcast, karena masih banyak obrolan lain yang seru. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.